Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan. Saya mahasiswa dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Di sini saya sedang mengerjakan ulangan akhir semester untuk mata kuliah Psikologi Dakwah yang diampu oleh dosen Bapak Anton Widodo, Magister Komunikasi Islam. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian psikologi dakwah dan tujuan dari mempelajari psikologi dakwah tersebut. Psikologi dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan hidup kejiwaan untuk diajak kepada pengalaman ajaran-ajaran Islam demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan tujuan untuk mempelajari psikologi dakwah adalah diantaranya yang pertama, untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang didakwakan oleh aparat pendakwah agama atau penerang agama. Kemudian yang kedua, memberikan landasan dan pedoman kepada metodologi dakwah. Karena metodologi baru dapat efektif dalam penerapannya bila mana didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, sebagaimana ditunjukkan kemungkinan pemuasannya oleh psikologi. Untuk soal yang nomor 2 yaitu jelaskan wilayah dan lingkup kajian psikologi dakwah dan pendekatan ilmiah psikologi dakwah. Psikologi dakwah merupakan ilmu psikologi praktis atau psikologi terapan, maka ruang lingkup pembahasannya pun berbeda dalam proses kegiatan dakwah, di mana sasarannya adalah manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Di dalamnya melibatkan sikap dan kepribadian para juru dakwah atau penerang agama dalam menggarap sasaran dakwah yang berupa manusia hidup yang punya sikap dan kepribadian pula. Hakikatnya, psikologi dakwah berusaha menganalisis gejala-gejala kejiwaan baik dai maupun mat'u yang terlibat dalam proses dakwah. Kemudian soal yang nomor 3, jelaskan urgensi motivasi dan konsep diri bagi seorang dai dalam pelaksanaan dakwah. Sebutkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kredibilitas pendakwah. Sebutkan dan jelaskan. Ketika seseorang memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu ataupun pekerjaan tertentu, maka seseorang itu akan lebih semangat untuk mendapatkan yang dicita-citakannya. Begitu juga dengan berdakwah. Ketika seorang berdakwah, ia memiliki motivasi tertentu, memiliki tujuan tertentu, maka dia akan lebih semangat, lebih terkontrol semangatnya untuk melakukan dakwah tersebut. Lalu, faktor-faktor yang dapat meningkatkan kredibilitas pendakwah, yaitu diantaranya yang pertama, kredibilitas itu adalah kejujuran ataupun rasa percaya orang lain terhadap dirinya. Di antaranya yang pertama, selalu berkata jujur. Seseorang yang selalu berkata jujur, maka dia akan lebih mudah dipercaya oleh orang lain. Begitu juga dalam menyampaikan ajaran agama, dia akan lebih mudah dipercaya ketimbang orang yang sering berbohong. Kemudian menghindari tindakan-tindakan tercela. Apabila seseorang menyampaikan kebaikan atau memerintahkan kebaikan, sedangkan dirinya saja tidak melakukan kebaikan itu ataupun malah melakukan keburukan, secara otomatis orang yang dinasihati itu akan merasa, dia aja yang nyuruh, nggak ngelakuin, ngapain kita ngelakuin. Lalu bergaul dengan orang-orang yang baik. Ketika seseorang berteman dengan orang yang baik, itu akan berbeda dengan orang yang berteman dengan orang-orang yang buruk. Orang lain akan menilai seseorang itu biasanya dilihat dari temannya. Ketika temannya adalah orang-orang yang baik, maka dia akan mengecap seseorang tersebut sebagai orang yang baik. Begitu juga sebaliknya. Dan ini sangat berpengaruh dalam kegiatan dakwah seseorang. Kemudian soal nomor 4, bagaimana hubungan spiritualitas dan sikap mental perilaku dakwah? Coba saudara jelaskan serasional mungkin. Spiritualitas berhubungan dengan sikap mental pelaku. Spiritualitas adalah kondisi di mana seseorang itu hubungan antara seseorang manusia dengan Sang Pencipta. Lalu apa hubungannya? Hubungannya sangat erat. Ketika seseorang memiliki kondisi spiritualitas yang bagus, maka dia akan memperhatikan norma-norma yang telah diajarkan di dalam agamanya. Sebagai contoh, seorang muslim ketika merasa diawasi oleh Sang Pencipta, maka dia tidak akan berani melakukan kejahatan ataupun tindakan kejahatan walaupun tidak ada yang melihatnya, karena dia sadar ada yang mengawasinya setiap saat. Soal yang nomor 5, jelaskan arti penting dan fungsi bahasa dalam proses komunikasi dakwah.
Kompetensi apa saja yang harus dimiliki dai agar penggunaan bahasa dapat efektif dalam mencapai tujuan dakwah? Dalam berdakwah, seorang dai harus bisa menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada mad'u. Dan pesan ini disampaikan melalui bahasa, baik bahasa verbal ataupun bahasa nonverbal. Lalu, kompetensi apa yang harus dimiliki seorang dai agar penggunaan bahasa dapat efektif dalam mencapai tujuan dakwah? Di antaranya yang pertama adalah menggunakan bahasa yang komunikatif. Bahasa yang komunikatif itu adalah bahasa yang mudah dipahami oleh komunikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh mad'u. Contohnya, ketika mad'u itu berbahasa Indonesia, maka seorang komunikan, seorang dai harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ketika mad'unya itu adalah berbahasa Inggris, maka lebih baiknya dai menggunakan bahasa Inggris pula. Kemudian soal yang terakhir, bahasa sebagai pesan dakwah dapat terdiri dari pesan verbal dan nonverbal. Apakah yang dimaksud dengan pesan verbal dan nonverbal tersebut? Bagaimana hubungan keduanya serta berikan contohnya? Pesan verbal adalah pesan yang disampaikan menggunakan bahasa verbal, yaitu sesuatu yang disampaikan melalui lisan. Itu adalah pesan verbal. Kemudian jika pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan menggunakan bahasa nonverbal. Apa itu bahasa nonverbal? Yaitu adalah bahasa yang menggunakan gerakan tubuh atau isyarat-isyarat. Lalu, apa keterkaitan antara keduanya? Keterkaitannya sangat erat, yaitu untuk memperkuat makna satu sama lainnya. Sebagai contoh, misalkan saya menyebut aku sambil menyentuh dada. Ini menguatkan bahwa aku itu adalah saya yang mengucapkan. Kemudian ketika saya mengatakan dia sambil menunjuk seseorang menggunakan jari, itu menguatkan bahwa dia itu adalah orang yang saya tunjuk. Seperti itu.